Tunggu sebentar, ini akan segera siap. Yaya anak pintar, pergi keluar berjemur di bawah sinar matahari ya. Dasar tidak berguna, tahunya cuma makan saja. Apa ibumu sudah mati? Menyiapkan makanan hangat saja tidak becus. Apa gunanya aku menampung kalian berdua? Serahkan uang hasil menjual telur kemarin. Bisakah ku minta sedikit saja? Baju Yaya sudah compang-camping, harus segera beli yang baru. Masih berani menyembunyikan uang. Makanan sampah pun kau gosongkan. Sepanjang hari kerjamu apa saja? Benar-benar menjengkelkan. Mana uangnya? Aku bilang habis. Cepat beri aku uang lagi. Di sini kau tidak punya suara. Pembawa sial. Aku hanya orang biasa. Mendeteksi tanda vital inang melemah. Memenuhi syarat pengikatan. Sistem cashback 10x lipat diaktifkan, berhasil terikat. Panduan pemula. Sistem ini hanya melayani inang. Pengeluaran pribadi inang akan mendapatkan cashback 10x lipat. Mulai sekarang, Mama tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ternyata pemilik tubuh ini bernama Siwing. Hidupnya sangat menderita. Wang Jiangwo, Ibu Wang, sekumpulan manusia bejat. Mama, apa masih sakit? Yaya tiup bekas lukanya ya. Yaya ada di sini, Mama sama sekali tidak merasa sakit. Mendeteksi jiwa inang stabil. Tanda vital pulih. Sistem cashback 10x lipat resmi diaktifkan. Terbatas hanya untuk pengeluaran pribadi inang.
Pengeluaran di luar kendali tidak berlaku. Jika dirampas atau dipaksa menyerahkan uang, tidak memicu cashback. 2. Nilai pengeluaran akan langsung dikembalikan 10x lipat ke akun sistem. Dana cashback dapat ditukarkan dengan makanan atau layanan di toko sistem. Jangan-jangan ini adalah kunci emas bagi seseorang yang bertransmigrasi. Aku dan Yaya akhirnya bisa lepas dari kesengsaraan ini. Mama, ada apa? Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Mama baik-baik saja. Yaya jangan takut. Mulai sekarang, Mama akan melindungimu. Apa kau mau membuatku mati kelaparan? Aku sudah lapar. Pergi ambil uang yang kau sembunyikan kemarin. Aku mau pergi minum alkohol. Pernah? Aku pernah melihatnya. Kepalaku terbentur kemarin. Aku benar-benar tidak punya uang sama sekali. Aku akan segera masak sekarang. Jangan marah dulu. Pelan-pelan ya, Mama. Cih, barang tidak berguna. Masalah kecil saja sampai membuatnya terluka. Kalau bukan karena kau masih bisa bekerja, sudah lama aku mengusirmu. Cepat sana memasak. Jangan menghambat makan anakku. Apinya terlalu besar. Airnya kebanyakan. Pekerjaan begini saja tidak becus. Uang 1 mau yang jatuh saat dia merampas tabunganku kemarin. Akhirnya bisa berguna. Jika bubur hari ini terlalu encer, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Uang 1 mau ini adalah kuncinya. Aku harus mencari cara agar ini menjadi pengeluaran pribadiku. Membeli sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa dulu. Misalnya makanan. Atau obat penyembuh luka. Jangan mendesak terus. Dia baru saja menderita kemarin. Siapa tahu dia memang benar-benar tidak punya uang. Setelah dia merasa sedikit lebih baik, suruh dia pergi bekerja di ladang lagi. Lalu jual hasil tani musim gugur nanti. Mau menjadikanku sapi perah terus-menerus. Tidak akan semudah itu. Uang 1 mau ini hanyalah permulaan. Tunggu sampai aku menggunakannya untuk memicu sistem cashback. Langkah pertama, pulihkan dulu lukamu. Nanti pelan-pelan kita hitung semua tagihan kalian. Mama. Yaya yang pintar. Mama akan ke toilet untuk mengambil obat, tidak apa-apa. Kalau cuma luka gores kecil. Tidak akan mati kok. Uang keluarga. Harus ditabung untuk menikahkan paman kecilmu. Mana ada uang lebih untuk menghambur-hamburkannya padamu. Kata ibu ada benarnya. Bersabarlah sebentar, nanti juga berlalu. Jangan buat masalah terus. Nanti malah harus keluar uang lebih banyak. Masih harus merepotkan orang lain lagi. Kalian yang mengurusnya. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Di rumah tidak punya uang sepeser pun. Dokter, tolong berikan aku bubuk obat penghenti pendarahan yang paling murah. Satu koin kecil saja. Perhatikan lukamu itu. Jangan sampai terkena air. Terdeteksi host menggunakan konsumsi 0,1 yuan. Efek cashback 10 kali lipat aktif. Sistem telah mengembalikan 1 yuan ke akun Anda. Dapat digunakan di toko sistem.
Beneran bisa. Bagian yang kumakan terhitung sebagai konsumsi pribadi. Makanlah yang cepat. Mama sudah makan tadi. Mama, bakpaonya manis sekali. Dengan adanya sistem ini, aku dan Yaya tidak perlu lagi ditindas siapapun. Terdeteksi host melakukan konsumsi yang wajar. Saldo aku normal. Kain perca 0,1 yuan. Besi bekas 0,15 yuan. Total semuanya 0,25 yuan. Pak Bos, aku minta 1 bungkus berondong beras. 1 koin kecil. Terdeteksi host menggunakan konsumsi 0,1 yuan. Efek cashback 10 kali lipat aktif. Pengembalian 1 yuan. Saldo menjadi 1,9 yuan. Pengembalian 1 yuan. Saldo menjadi 2,8 yuan. Pengembalian 0,5 yuan. Saldo menjadi 3,3 yuan. Kenapa hanya bengong di kamar terus? Cepat ke sini dan nyalakan api. Kenapa kau tidak sekalian membeli daging untuk dibawa pulang? Seharian cuma tahu pelit saja. Ibu, tadi aku menjual sayur liar dan hanya dapat 0,45 yuan. Setelah membeli garam dan sabun, sudah hampir habis semuanya. Matamu buta ya? Aku tidak sengaja. Lantainya terlalu licin. Telur ini sangat berharga. Mama. Apa ini? Ini berondong beras. Enak kan? Nanti hari ini Mama juga akan memberimu bakpao lagi. Kita akan pelan-pelan memulihkan kesehatan kita sampai kuat. Mama, aku merasa sangat senang sekarang. Nanti kedepannya akan jauh lebih menyenangkan lagi. Mencari sayur liar terlalu lama. Mungkin lahan kosong di belakang gunung bisa ditanami sesuatu. Menghasilkan uang dari bercocok tanam dalam jangka panjang. Waduh, harga-harga sudah naik kata bos tadi. Uang mahar untuk Wang Jianjun bahkan belum terkumpul separuhnya. Benar-benar membuat pening kepala saja. Ibu, aku tidak mau tahu. Bulan depan aku harus segera mengusir mereka. Jika uang maharnya kurang, biar saja si Wing yang memikirkan caranya. Kau dengar itu? Pernikahan Jianjun bukan perkara sepele. Cepat keluarkan uang yang kau sembunyikan itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dasar pembawa sial. Berani-beraninya kau mendorongku. Saya tidak sengaja. Itu karena kamu sendiri yang tidak berdiri dengan benar. Percobaan pertama langsung berhasil. Ternyata, jika dilakukan dengan sepenuh hati, target bisa tercapai. Tidak cukup. Terus menggali sayur liar untuk menabung uang terlalu lambat. Tanah kosong di belakang gunung itu. Jika kutanami sayuran langka, pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Cari alasan dulu untuk menguasai lahan belakang gunung itu. Lalu gunakan uang hasil sistem untuk diam-diam membeli benih. Tidak boleh membiarkan mereka tahu. Pak Kepala Desa, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bapak. Lahan kosong tak bertuan di belakang gunung itu. Bolehkah saya menanaminya sedikit sayuran? Persediaan pangan di rumah tidak cukup. Saya ingin mencoba menabung sedikit makanan. Susah memang. Lahan itu memang tidak ada yang menggarap. Kalau kamu mau menanam, silakan saja. Tapi perhatikan baik-baik. Jangan sampai dirusak oleh binatang buas di gunung sana. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Saya akan berhati-hati.
Uang di rumah cuma sedikit, tidak cukup. Pak, tolong. Beri saya 1 bungkus benih sawi. 1 cangkul kecil juga. Benih sawi 20 sen. Cangkul kecil 50 sen. Totalnya 70 sen. Deteksi dimulai. Konsumsi pribadi 7 yuan. Cashback 10 kali lipat berlaku. 7 yuan sudah dikembalikan ke akun sistem. Saldo saat ini 12,8 yuan. Tolong timbangkan sekantong tepung terigu. Dan 1 bungkus gula merah. Dengan uang ini, harapan untuk pergi dari keluarga Wang semakin besar. Ibu Wang Jiangwo, kalian akan membayar semuanya. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya sedikit demi sedikit, demi hidup yang lebih baik. Nanti Mama akan buat Yaya bisa makan kenyang setiap hari, dan tidak perlu menderita lagi. Tanaman ini harus dirawat setiap hari, agar cepat panen dan menghasilkan uang. Tidak boleh sampai ketahuan oleh keluarga Wang. Penghasilan yang terlihat ini cukup untuk pegangan Ibu Wang. Sambil berpikir, belanja apa lagi ya hari ini untuk dapat cashback? Pak, tolong timbangkan 1 kilogram kurma merah. Sama 1 bungkus susu bubuk. Kurma merah 50 sen per kilogram. Susu bubuk 1 yuan. Total 80 sen untuk 1 bungkus. Semuanya 1 yuan 80 sen. Saldo naik dengan cepat. Barang-barang ini cukup untuk saya dan Yaya pakai beberapa waktu. Tadi jualan laku berapa? Kenapa lama sekali perginya? Mama, sayur liar hari ini kurang laku. Hanya dapat 40 sen. Kalau wajah tampak terlalu segar justru mengundang curiga. Kedepannya harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Ibu Wang menyadari kejanggalannya. Kalau manis, makanlah lebih banyak. Untuk memulihkan kesehatanmu. Mama, sepertinya akhir-akhir ini pipi Mama sedikit lebih berisi. Jadi terlihat lebih cantik. Mama harus makan yang enak. Agar bisa terus melindungi Yaya.
Si Wing ini. Wajahmu terlihat semakin berseri belakangan ini. Pasti kamu diam-diam menyembunyikan uang. Mama, jangan terus curiga tidak jelas seperti itu. Berapa banyak uang yang bisa disembunyikan oleh seorang wanita? Apa yang kamu tahu? Kalau dia tidak menyembunyikan uang, bagaimana mungkin wajahnya terlihat begitu segar? Pasti dia menyimpan uangnya. Lalu diam-diam membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Bukan karena tidak percaya. Kamu boleh menggeledah barang-barangku. Hari ini aku pasti akan menggeledahnya. Untuk melihat di mana sebenarnya kamu menyembunyikan uang itu. Mama, jangan membuat anak takut. Aku benar-benar tidak menyembunyikan uang. Mama, sudahlah, jangan dibongkar lagi. Di sini juga tidak ada apa-apa. Sekalipun dia menyembunyikan uang, tidak akan seberapa jumlahnya. Diam kamu. Hari ini aku harus menemukan uang itu. Kalau tidak, dia akan terus mengira kita mudah ditindas. Apakah kamu menyembunyikan uang itu di luar? Mama, setiap hari selain pergi ke kota menjual sayuran liar, aku hanya melakukan pekerjaan rumah. Mana mungkin aku punya waktu untuk menyembunyikan uang di luar? Pasti disembunyikan di sini. Sampai ke lubang jarum pun akan aku temukan. Hanya segitu kemampuanmu. Tapi ingin menemukan barang. Sungguh menggelikan. Tunggu saja kamu. Kalau sampai aku temukan kamu menyembunyikan uang, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lain kali bersikaplah jujur. Jangan membuat ibu marah. Saya mengerti. Ibu Wang, ini baru permulaan. Nanti akan ada saatnya kamu merasakan akibatnya. Ini semua adalah tabunganku. Harus dijaga dengan baik. Segera bawa Yaya pergi dari sini. Ikan dan angsa semakin banyak. Kondisi fisik juga semakin membaik. Kecurigaan Ibu Wang hanya akan membuatku lebih berhati-hati. Aku harus segera mengumpulkan cukup uang. Kerajinan tangan itu terselubung. Juga bisa menjadi alasan pendapatan tambahan. Bahkan bisa memicu bonus dari sistem. Sekali mendayung, 3 pulau terlampaui. Sarung tangan rajut kasar dan kaos kaki sangat awet. Kain perca bunga untuk dompet jarum. Wanita di kota pasti akan menyukainya. Permisi. Gulungan benang wol kasar dan 2 potong kain perca ini berapa harganya? Benang wol kasar 1 gulung 20 sen. Kain perca 50 sen per ci. 2 potong ini 1 ci. Totalnya 1 yuan 20 sen. Terdeteksi bonus konsumsi pribadi sebesar 22 sen. Bonus 10 kali lipat berlaku. Dana 2 yuan 20 sen telah dikembalikan ke saldo sistem. Saldo saat ini 111 yuan 30 sen. Kembali 5 yuan. Saldo 116 yuan 30 sen. Kembali 8 yuan. Saldo 124 yuan 30 sen. Ikan dan angsa tumbuh dengan cepat. Bahan baku pun sudah lengkap. Selanjutnya tinggal mulai bekerja. Keluarga Wang itu terlalu malas untuk bergerak. Pasti tidak akan menyadarinya. Mama, tadi aku menggali sedikit sayuran liar. Malam ini bisa untuk tambahan lauk. Tadi pagi bertemu Zhang Shen.
Dia memintaku menjahitkan sesuatu. Dia memberiku 20 sen sebagai upah lelah. Lumayan, kamu ada gunanya juga. Jangan malas-malasan terus. Aku mengerti, Ibu. Mama. Mama sedang apa? Mama sedang merajut sarung tangan. Kalau sudah jadi nanti dijual. Supaya bisa membelikan Yaya makanan enak. Mama. Kalau begitu, Yaya tidak akan mengganggu Mama. Mama cepatlah merajut. Merajut 2 pasang sarung tangan dulu. Dan sebuah boneka. Setelah laku, sebagian modalnya dikembalikan. Sisanya untuk membeli bahan lagi. Membentuk sistem yang berputar. Begadang 2 malam, akhirnya selesai juga. Hasil rajutannya rapi sekali. Mama. Sarung tangan dan bonekanya bagus sekali. Kamu suka? Nanti kalau sarung tangan ini Mama jual, Mama akan buatkan Yaya yang lebih besar. Mau? Mau? Mau. Yaya sangat suka. Sampai jumpa, Mama. Kakak, sarung tangan ini harganya berapa? Boneka ini lucu sekali. 1 keping saja. Ini bukan barang baru. Kapasnya pun masih bersih. Laku keras ternyata. Pas sekali untuk stok barang lagi sekarang. Lanjut membuat kerajinan supaya dapat uang lebih. Mengembalikan 18 keping ke saldo sistem. Saldo saat ini 142 keping, 30 sen. Kerajinan tangan cepat menghasilkan uang, ternyata bisa dicairkan juga. Siklus bisnis ini sudah stabil. Hari ini lama sekali di kota. Dapat uang berapa? Ibu, sayur liar hari ini belum habis terjual. Tapi, Zhang Shen sebelumnya memberiku sedikit. Benang wol bekas untuk kurajut jadi sarung tangan. Tadi laku 2 pasang. Untungnya dapat 50 sen. Ini untuk ibu. Kamu bisa merajut sarung tangan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dulu tidak berani merajut. Takut hasilnya jelek dan tidak laku. Tadi coba-coba. Tidak disangka ternyata ada yang mau. Memangnya merajut bisa dapat berapa sih? Lebih baik kamu fokus cari sayur liar saja. Bisa dapat sedikit demi sedikit. Masih lebih baik daripada kamu minum alkohol seharian. Si Yuing. Lain kali merajut yang banyak. Uang hasilnya semua harus diserahkan kepadaku. Mengerti? Mau menjadikanku mesin pencari uangnya? Tunggu saja. Untuk saat ini aku turuti kemauanmu. Tunggu sampai uangku cukup. Tidak ada yang boleh menindas aku dan Yaya lagi. Kalau Papa punya 1 pasang, saat dia bekerja di luar, apakah dia jadi tidak akan kedinginan? Papa itu orang dewasa. Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Mama merajut ini supaya bisa membelikan Yaya makanan enak. Sisanya kalau tidak untuk menambal kekurangan, ya dipakai untuk kebutuhan aku dan Yaya saja. Mulai mencairkan dana. Tidak akan kubiarkan mereka meruntuhkan semangatku. Untung dapat 2,1 keping. Sisa 60 sen aku serahkan kepada ibu. Sedikit lebih banyak dari kemarin. Biar ibu yang lebih tenang. Mendeteksi akun utama. Gunakan 2,2 yuan untuk konsumsi pribadi. Kembalikan 10 kali lipat. Sudah kembali 22 yuan. Ke akun sistem. Saldo saat ini 162,1 yuan. Kembalikan 10 yuan. Saldo awal 172,1 yuan. Dengan kecepatan ini, aku bisa segera membawa Yaya pergi. Ibu, hari ini dagangan laris. 3 pasang kaos kaki terjual. Dan 2 tas rajut. Aku juga membeli sedikit benang wol dan kain. Aku mendapat untung 60 sen. Semuanya untuk ibu. Bagus, bagus. Nanti sering-seringlah beri kami makan seperti ini.
Uang yang dihasilkan harus diserahkan semua padaku. Tunggu Jianjun punya istri. Hidup keluarga ini akan jadi lebih baik. Saya mengerti, Ibu. Saya akan makan lebih banyak. Bersabar sedikit lagi saja. Kita akan benar-benar terbebas dari keluarga ini. Hari ini Mama mau mengajak Yaya ke kota. Akhir-akhir ini badanmu sering terasa tidak enak. Mama ingin membawamu ke puskesmas untuk periksa. Sekalian menjual kaos kaki yang sudah jadi. Yaya, hari ini Mama akan mengajakmu ke kota. Membelikanmu makanan enak. Benarkah? Apakah nenek tidak akan marah? Nenek sudah setuju. Cepat bangun dan pakai pakaianmu. Mama. Tidak perlu membeli baju baru. Aku pakai yang lama saja sudah cukup. Jangan buat nenek marah. Jangan takut. Ini Mama beli menggunakan uang hasil kerja Mama sendiri. Nenek tidak akan bilang apa-apa. Di kota ada yang menjual permen, juga bakpao, dan kain bermotif bunga yang cantik. Tunggu Mama menjual kaos kakinya. Mama akan membelikanmu permen, lalu membelikanmu baju baru lagi. Baik. Kaos kaki 60 sen sepasang. Tas rajut 30 sen sebuah. Semuanya aku rajut sendiri. Sangat kokoh. Ayo. Mama akan membelikanmu makanan enak. Tunggu Mama pulang. Mama akan memakai kain ini untuk membuatkanmu celemek kecil. Nanti kalau Yaya bantu Mama memasak, baju Yaya tidak akan kotor lagi. Saldo 180,1 yuan. Kembalikan 3 yuan. Saldo 183,1 yuan. Kembalikan 10 yuan. Saldo 193,1 yuan. Hadiah untuk diri sendiri yang lelah mengurus anak. Membeli sesuatu untuk membuat diri sendiri bahagia. Mama, mengapa kita membeli daging babi? Ini untuk nenek dan papa. Supaya nanti mereka mau setuju. Mama sering membawamu keluar. Mama, hari ini Yaya benar-benar sangat senang. Nanti Mama akan sering mengajak Yaya keluar. Membelikanmu lebih banyak makanan enak. Dan baju yang cantik. Tunggu Mama menabung sedikit lagi. Kita akan hidup dengan baik. Tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Bertahan sebentar lagi. Kita akan segera bebas. Ibu. Semua kaos kaki sudah terjual habis. Dapat untung 3 yuan 9 sen. Mama juga membelikan Yaya daging babi. Nanti malam kita rebus dan makan bersama ya. Senang sekali.
Terima kasih nenek sudah mengizinkan mama pergi. Senang itu bagus. Nanti suruh mamamu sering-sering mengajakmu pergi. Cari uang yang banyak. Baik. Kedepannya aku akan sering mengajak Yaya. Uang mahar untuk pernikahan Jianjun belum terkumpul cukup. Uang yang kamu hasilkan harus diutamakan untuk keperluan rumah. Jangan coba-coba menyimpannya sendiri. Ibu, uang yang aku hasilkan akan aku serahkan sebagian untuk keperluan rumah. Tapi tidak bisa semuanya. Aku harus menyisihkan sedikit untuk membeli obat Yaya. Wanita macam apa ini? Itu cuma alasanmu untuk menyembunyikan uang. Yaya adalah keturunan keluarga Wang. Bukan urusan orang luar sepertimu untuk membuat keputusan. Uang hari ini, harus kamu serahkan. Mau tidak mau, tetap harus diserahkan. Ibu, apakah ibu ingin membiarkan kami berdua mati? Aku sudah bekerja keras siang malam menjahit kaos kaki. Di sini menangis mengiba untuk cari simpati. Siapa yang tidak tahu akhir-akhir ini wajahmu makin cerah saja. Pasti karena kamu menyembunyikan uang untuk dirimu sendiri. Masih berani bilang demi Yaya. Semua uang sudah kuberikan padamu. Mana ada kelebihan uang? Semua orang lihat anakku Yaya. Dia sudah 5 tahun. Ibu harus menyisihkan sedikit uang untuk biaya pengobatannya. Betul itu. Sekarang di desa semua orang sangat menyayangi anak. Mana ada logika membiarkan anak kelaparan? Lagi pula, uang di rumah juga bukannya dipakai untuk keperluan yang benar. Apa aku asal bicara? Ibu tanya saja pada Pali di depan desa pasti tahu. Kemarin sore kamu membeli setengah kati arak di tokonya. Masih berhutang 50 sen. Katanya minta ibu yang bayar hari ini. Ibu, kalau ibu mengambil semua uangku, apakah untuk mahar Jianjun atau untuk membayar utang arak Wang Jiangwo? Atau ibu benar-benar rela membiarkan Yaya sakit parah? Aduh, ini semua hanya salah paham. Aku hanya sedang berdiskusi dengan si Wing. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan anak itu kelaparan? Ikut aku ke dalam. Sudahlah, sudahlah. Uangnya tidak perlu diserahkan semua. Tapi kamu harus janji. Setiap bulan minimal kasih 3 yuan padaku. Untuk tabungan mahar Jianjun. Tapi uang untuk obat Yaya boleh dipotong dari bagianku. Ibu tidak boleh meminta lebih dariku lagi. Baik. Lakukan saja sesuai katamu. Jangan pikir bisa macam-macam padaku dengan begini. Dasar kamu tidak tahu malu. Ini adalah konfrontasi pertamaku. Kedepannya hidup akan terus membaik. Nenek sudah setuju Mama menyisihkan uang untuk beli obatmu. Mulai sekarang Mama akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kedepannya Mama akan menjadi jauh lebih hebat. Agar Yaya bisa makan kenyang setiap hari. Memakai baju baru. Aku pasti bisa membawa Yaya pergi dari rumah ini. Tanggal pernikahan Jianjun sudah ditentukan. Awal bulan depan tanggal 3. Tinggal 20 hari lagi. Si Yuing, dalam 20 hari ini, kamu harus membuat lebih banyak kerajinan tangan. Sepeser pun uang penghasilanmu tidak boleh disisakan. Gunakan semua uang itu untuk mahar Jianjun. Mama, kita sudah sepakat sebelumnya. Setiap bulan saya hanya boleh menyimpan 3 yuan. Yaya masih butuh berobat. Tidak bisa. Pernikahan Jianjun adalah prioritas utama. Ini lebih penting dari apapun. Kalau kamu berani menyembunyikan uang sedikit saja, akan kubuang semua boneka kayu dan kaos kaki busuk milikmu itu. Kubuat kamu tidak akan bisa menghasilkan 1 sen pun.
selama 20 hari ini. Selain memasak dan bekerja di ladang, kamu harus merajut kaos kaki untukku. Jangan tidur malam ini. Lagi pula, ibu mertuamu itu, mengapa bisa dia memperlakukanmu seperti itu? Saya pun tidak berani melapor. Saya takut mereka akan memukul saya lebih keras lagi. Zhang Shen, apakah Anda tahu di mana saya bisa membuat surat laporan? Pak Chen di kota bisa menulisnya. Dia orang yang jujur. Kepala desa, bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar? Ada apa? Apakah ada masalah lagi di rumah? Kepala desa, saya takut kalau mereka sudah kehabisan akal. Mereka akan menjual saya demi uang mahar. Jika hal itu benar-benar terjadi, saya mohon Anda membela keadilan bagi saya. Tenang saja. Selama ada saya, mereka tidak akan berani menjualmu. Kalau kamu ada masalah, segera datang temui saya kapan saja. Kalau benar-benar tidak bisa lagi, gunakan cara lama saja. Biar Zhang yang kaya raya itu yang mengambilnya. Kita juga bisa mendapat keuntungan sepadan. Mama hari ini mau pergi ke kota menjual kaos kaki. Mama harus bersiap-siap lebih awal. Kamu tetaplah di rumah yang baik ya. Jangan pergi kemana-mana. Mama akan membelikan permen untukmu. Mama, saya mau pergi ke kota sekarang. Siang nanti saya sudah kembali. Pergilah, pergilah. Zhang Shen, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Pasti orang itu akan menggeledah uang simpanan saya. Nanti saat tiba waktunya, mohon ajak warga untuk masuk ke sana. Hitung mundur deteksi. Konsumsi pribadi 2,6 yuan telah terdeteksi. Efek cashback 10 kali lipat aktif. Sebanyak 26 yuan telah dikembalikan ke saldo sistem. Saldo saat ini 289,1 yuan. Sedang apa kamu? Itu uang untuk biaya berobat Yaya. Kenapa kamu lancang mencuri uang saya? Curi? Apa maksudmu? Ini uang keluarga. Memangnya kenapa kalau saya ambil sedikit? Kerjaannya cuma mabuk-mabukan saja tiap hari. Sekarang kamu malah mencuri uang nyawa anak ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Uang ini untuk pengobatan anak. Bagaimana bisa kamu setega itu? Wang Jiangwo, perilakumu sudah keterlaluan. Si Wing hanyalah seorang wanita. Harus bekerja kasar. Dan masih harus mengurus anak. Kamu tidak membantu pun tidak apa-apa. Tapi kamu malah mencuri uangnya untuk mabuk-mabukan. Apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Coba lihat semuanya. Uang 10 yuan ini. Saya kumpulkan susah payah selama setengah bulan. Yang rencananya mau saya pakai untuk membawa Yaya berobat. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Coba lihat, kekacauan macam apa ini. Benar-benar keterlaluan. Sudah terlalu berlebihan ini. Sudahlah, tenang semuanya. Jangan hiraukan dia. Hanya karena sedang bingung saja.
Mereka tidak akan menindas kita lagi, kan? Tidak akan lagi. Mulai sekarang, Mama akan melindungimu dengan baik. Tidak ada yang bisa menindas kita lagi. Xiuying, tenanglah. Jika nanti Wang Jiangwo berbuat macam-macam lagi, datang saja padaku. Saya akan membela keadilan untukmu. Terima kasih, Pak Kades. Merepotkan Anda sekali. Baik. Mama, apa yang sedang Mama lakukan? Mama akan membuatkan kebun buah untuk Yaya. Nanti kita bisa makan buah setiap hari. Dan tidak perlu lagi hidup bergantung pada orang lain. Xiuying, kamu datang menemui saya hari ini. Ada urusan apa? Pak Kades, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Bisakah saya menyewa lahan perbukitan tandus di sebelah barat desa itu? Saya ingin menanam pohon buah dan tanaman obat. Jika nanti sudah menghasilkan uang, saya juga bisa membantu memajukan desa ini. Lahan itu sudah terbengkalai bertahun-tahun. Banyak batunya. Tidak bagus untuk bercocok tanam. Apa kamu yakin ingin menyewanya? Saya yakin. Saya dulu pernah belajar sedikit tentang teknik budidaya tanaman obat. Dari tabib di kota. Pohon buahnya juga bisa memakai jenis yang tahan kekeringan. Ini pasti akan berhasil. Lahan itu memang tidak ada yang mengurus. Kalau kamu mau menyewa, silakan. Saya akan buatkan surat perjanjiannya sekarang. Bayar uang sewanya 3 keping dulu. Sisanya 2 keping dilunasi akhir tahun nanti. Terima kasih, Pak Kades. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Terdeteksi Inang berinvestasi 3 yuan untuk usahanya sendiri. Mendapatkan imbal hasil 10 kali lipat. Untuk apa kamu membeli semua ini? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanam pohon. Saya sudah menyewa perbukitan tandus di barat desa. Saya ingin mencoba menanam tanaman yang tahan kekeringan. Seperti persikutan atau hawthorn. Tanaman obatnya saya akan tanam astragalus dan licorice. Semuanya cocok ditanam sekarang. Totalnya 11 keping uang. Baik. Kepala babi 3,5 keping. Pisau pemotong 2 keping. Ember air 1,5 keping. Pupuk 4 keping. Totalnya 11 keping. Baik, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Mau pergi kemana? Hari ini tidak merajut kaos kaki lagi. Mama, saya sudah menyewa perbukitan tandus di barat desa. Saya ingin menanam tanaman obat dan pohon buah. Nanti penghasilan saya bisa lebih banyak daripada merajut kaos kaki. Dan bisa menyumbang lebih banyak untuk mas kawin Jianjun. Pergilah sana. Jangan bermalas-malasan. Kalau sudah dapat uang, ingat untuk diberikan ke keluarga. Xiuying, kamu ini anak yang cekatan sekali. Tengah hari pun tidak pulang untuk makan. Terima kasih, Zhang Shen. Saya hanya ingin memanfaatkan cuaca yang baik ini, agar bisa mengerjakan lebih banyak hal. Kamu anak yang punya pemikiran matang. Pasti nanti akan berhasil. Kalau butuh bantuan, katakan saja padaku. Harga akar manis 60 sen per kati. Kalau kualitas yang kamu tanam bagus, saya bisa tambah 10 sen lagi. Terima kasih, Pak Chen. Tunggu sampai saya panen nanti. Pasti saya jual ke Anda terlebih dulu. Sistem terdeteksi. Menginvestasikan 8 yuan untuk usaha pribadi. Imbal hasil 10 kali lipat berlaku. 80 yuan telah dikembalikan ke akun sistem. Saldo saat ini 619 yuan 10 sen.
Harus buat tempat pengolahan sederhana dulu. Bisa untuk menjemur tanaman obat. Meningkatkan kualitas agar jual lebih mahal. Lalu beli benih lagi untuk perluas lahan tanam. Agar usaha segera berjalan lancar. Si Yuing, mari kami bantu kamu. Berapa banyak benih yang ingin kamu tanam? Kami bantu menaburnya. Terima kasih, teman-teman. Hari ini kita selesaikan sisa benih kacang astragalus ini. Lalu tanam sedikit akar panggung. Tanaman obat ini mudah dirawat. Harganya juga cukup lumayan. Terima kasih banyak, teman-teman. Nanti kalau ada pekerjaan lagi, saya pasti akan merepotkan kalian. Saya akan hitungkan upah kalian. Tidak perlu, tidak perlu. Kita kan tetangga. Sudah sepatutnya saling membantu. Rp250 telah dikembalikan. Saldo menjadi Rp1.089,1 yuan. Untuk apa kamu beli semua ini? Saya sudah menyewa lahan kosong di barat desa. Untuk menanam tanaman obat. Ingin buat pagar. Dan membangun tempat pengolahan. Kamu ini anak yang gigih ya. Nanti kalau butuh kayu, cari saya saja. Saya kasih harga murah. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk semua ini? Apakah kamu untung banyak? Mama, semua ini dibeli dengan uang pinjaman. Tanaman obatnya pun belum terjual. Dari mana datangnya uang itu? Nanti kalau sudah untung, saya akan kembalikan pada mereka. Kenapa harus meminjam uang? Kalau ternyata tidak untung, bukankah nanti merepotkan keluarga? Mama, saya hanya ingin menambah penghasilan untuk membantu biaya pernikahan Jianjun. Kalau tidak diperluas, setengah tahun lagi paling hanya untung 100 yuan. Mana cukup untuk uang mahar? Kakak ipar, kamu sudah mau jadi bos ya sekarang? Kalau sudah untung jangan lupakan kami. Bantu saya kumpulkan uang mahar. Nanti kalau tempat pengolahannya sudah jalan, kalau sudah ada untungnya, pasti saya bantu kamu kumpulkan uang mahar. Tapi kalau ternyata rugi, jangan salahkan saya. Si Yuing, kamu anak yang sungguh cekatan. Nanti desa kita bisa punya tempat pengolahan tanaman obat sendiri. Siapa tahu bisa membawa orang desa lainnya jadi makmur. 10 kati belerang 20. 5 kain kasar 15. Totalnya 35. Terdeteksi. Tuan menginvestasikan 35 yuan untuk usaha. Untuk modal usaha. Pengembalian 10 kali lipat. Sudah mengembalikan 350 yuan. Masuk ke akun sistem. Efek dibatalkan. Efisiensi pemrosesan naik 3 kali lipat. Total perhitungan bengkel pengolahan akhirnya mulai tampak hasilnya. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli mesin pemotong hari ini? 150 yuan. Aku beli dengan berutang dulu. Nunggu obat terkumpul baru kubayar. 150. Kalau sampai tidak dapat uang, bagaimana cara kita melunasinya? Mama, kalau bengkel tidak pakai mesin potong, efisiensinya terlalu rendah. Dulu setengah tahun paling cuma dapat 300 yuan. Sekarang dengan mesin pemotong, kita bisa dapat 600 yuan. Sebaiknya kamu buktikan ucapanmu itu. Ya ya.
Tanaman obat ini tumbuhnya bagus sekali. Harus segera diolah. Jangan sampai layu atau rusak. Terima kasih anak-anak pintar. Angkut dulu ke gudang pengolahan. Bentar lagi Bos Chen akan datang. Pas sekali untuk menunjukkan kualitas produk kita. Mama. Apa itu kakek Chen yang datang? Iya. Nanti kalau kakek Chen sudah periksa obatnya, kita langsung bisa dapat bayaran. Si Yuing, tanaman obatmu ini tumbuhnya bagus sekali. Anda terlalu memuji, Bos Chen. Saya hanya mengikuti metode yang pernah Anda ajarkan. Sering disiram, sering diberi pupuk. Ditambah dengan tanah pegunungan yang gersang ini. Meskipun tandus, tapi sirkulasi udaranya baik. Kualitas tanaman obatnya pun jadi luar biasa. Dulu aku pernah bilang soal Huangqi, 80 sen per jin. Sekarang lihat kualitasnya. Ku beli dengan harga 1 yuan per jin. Gancao juga sama. Dulu bilang 60 sen. Sekarang ku beri 70 sen. Banlangen 50 sen per jin. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Bos Chen. Karena Anda sudah banyak membantu saya. Kedepannya saya pastikan akan memprioritaskan pasokan untuk Anda. Minta orangmu timbang Huangqinya dulu. Lalu timbang Gancao dan Banlangen tadi. Hari ini kita bereskan semua pembayarannya. Langsung ku bayar tunai di tempat. Hasil olahanmu pun sangat rapi dan teliti. Jika nanti kamu punya tanaman obat yang diolah dengan baik, saya pasti akan tetap memberi harga tinggi. Terima kasih banyak, Bos Chen. 320 jin, jadi 320 yuan. Gancao 70 sen per jin. 280 jin, jadi 196 yuan. Banlangen 50 sen per jin. 200 jin, jadi 100 yuan. Total semuanya adalah 616 yuan. Bos Chen, ini adalah sedikit uang tambahan. Sebagai bentuk terima kasih karena Anda telah mengajari saya cara bercocok tanam yang efisien. Mohon diterima. Saya tidak bisa menerimanya. Cukup kita saling bekerja sama dengan puas saja. Jika kedepannya kamu ingin memperluas perkebunan, atau butuh bantuan dalam pengolahan, jangan sungkan. Dengarkan aku baik-baik. Anak ini sungguh punya harapan. Nanti kalau ikut dengannya, pasti hidupmu akan lebih baik. Kamu. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan dari jualan obat itu? Ibu, ini uang untuk mahar Wang Jianjun. Bukankah sudah sepakat sebelumnya? Uang hasil jualan obat akan diberikan padamu. Hanya segini saja. Aku dengar kualitas obatmu bagus. Dan Pak Yo memberikan harga tinggi. Kenapa cuma dapat 50 yuan? Padahal kamu mencuri uang pengobatan Yaya untuk beli minuman keras. Sekampung juga sudah tahu. Sekarang aku sudah punya uang. Akan kupakai untuk mahar Wang Jianjun. Lalu sisanya untuk pengobatan Yaya. Itu sudah sangat murah hati. Dasar tidak tahu diri. Sudah punya uang. Tapi tidak tahu caranya berbakti pada keluarga. Tahun depan aku akan memperluas lahan. Mempekerjakan orang untuk bekerja. Lalu membuka toko obat sendiri. Aku pasti bisa membuatku dan Yaya benar-benar lepas dari keluarga Wang. Dan hidup dengan bebas serta berkecukupan. Si Yuing, aku sudah mengajak Pak Li, Kak Liu, dan Zuzi pun sudah datang. Mereka semua adalah orang-orang jujur yang paling terkenal di desa. Kerjanya cekatan. Dan tidak suka bermalas-malasan. Pak Li, Kak Liu, Zuzi, terima kasih banyak sudah mau membantuku. Mari kita bicarakan semuanya di depan agar jelas. Upah akan kuberikan berdasarkan hitungan harian. Pekerja pria 20 sen sehari. Pekerja wanita 15 sen sehari. Makan siang juga ditanggung. Setelah panen selesai, aku akan memberikan bonus 5 sen untuk masing-masing orang. Itu sangat layak. Si Yuing, tenang saja.
Kami pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak akan membuatmu rugi. Si Yuing, terima kasih sudah memberi kami kesempatan ini. Aku jamin kami tidak akan malas. Di sini sudah tertulis rincian kerja dan perhitungan upah harian. Jika kalian merasa tidak ada masalah, silakan bubuhkan cap jempol di bagian belakang, agar kita masing-masing punya pegangan. Si Yuing, makanan yang kamu siapkan ini jauh lebih enak daripada di rumah. Kami jadi merasa tidak enak hati. Si Yuing, sebelumnya Wang Jianjun bilang kamu pelit. Tidak mau membayar gaji orang. Sekarang terlihat kalau dia hanya asal bicara. Kamu jauh lebih dermawan daripada para tuan tanah di desa. Setelah makan kita bagi tugas. Pak Li dan Zuzi mencangkul. Kak Liu membersihkan tanah dari hasil cangkulan. Aku akan pergi ke gudang untuk memasang jemuran. Usahakan agar selesai lebih awal. Kamu benar-benar atasan yang baik. Jika nanti kamu butuh tenaga lagi, panggil saja kami kapanpun. Si Yuing, meskipun upah yang kamu berikan tinggi, tapi itu layak. Mereka semua adalah orang jujur. Pasti akan selalu mendukungmu. Kalau keluarga Wang nantinya berniat mencari masalah denganmu lagi, mereka juga akan ikut membelamu. Itulah maksudku. Bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita perlu memenangkan hati mereka juga. Jika tenaga kerja sudah siap, efisiensi akan meningkat drastis. Setelah panen musim ini, pihak pengolah bisa beroperasi penuh. Kondisi hidup akan semakin baik. Kalian dengar, gadis Yuing itu memberi upah 2 mau sehari ke pekerjanya. Plus makan siang lagi. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Siapa yang tahu apa yang dia sembunyikan? Atau apa yang dia lakukan di ladang itu? Tapi tanaman obatnya memang tumbuh subur. Kalau sudah panen, pasti laku mahal. Kita ini keluarga mantan suaminya. Jadi uang hasil keringatnya harus ada bagian untuk kita. Ibu, Kak, ayo pergi ke ladang obatnya. Bilang saja kita mau bantu kerja. Lalu paksa dia membayar upah kita. Kalau dia tidak mau, buat keributan. Permalukan dia di depan seluruh desa. Lakukan saja seperti itu. Kalau dia berani menolak, kita cabuti saja bibit di ladang obatnya. Si Yuing, ladang obat ini ada di tanah milik keluarga Wang. Jadi hasil uangnya harus ada bagian milik kami. Kami datang untuk membantumu bekerja. Si Yuing, berikan kami upah 5 mau tiap orang sehari. Kalau tidak, jangan harap urusan ini selesai. Ibu, Bukit Gersang ini sudah saya sewakan dari desa. Saya punya surat perjanjian sewanya. Ini tidak ada urusannya dengan keluarga Wang. Sudah saya bicarakan dengan Paman Li dan yang lain. Gaji semua dibayar sesuai kontrak. Beraninya kamu bicara aturan padaku. Saya ini ibu mertuamu. Kamu harus dengar kataku. Pokoknya 5 mau sehari. Kurang 1 sen pun tidak akan diterima. Keluarga Wang itu keterlaluan sekali. Itu tanaman obat yang ditanam si Yuing dengan susah payah. Kenapa harus kasih uang ke mereka? Benar sekali. Upah yang diberikan si Yuing sudah cukup tinggi. Mereka saja yang serakah ingin minta lebih. Kalau kalian memang mau bekerja, saya akan bayar sesuai aturan. Si Yuing, jangan takut pada mereka. Kalau mereka datang lagi untuk berulah, kami yang akan menghalangi mereka. Betul itu. Jika mereka berani menindasmu, kami akan melapor ke kepala desa. Biar mereka tahu rasa akibatnya nanti. Terima kasih semuanya. Cepat selesaikan panen obat-obatan ini. Setelah laku terjual, saya akan bagikan bonus untuk kalian semua. Sudah merasa hebat sekarang. Berani-beraninya menentang kami. Malam ini, aku akan buat dia sadar. Siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah ini? Hajar dia sampai kapok. Paksa dia menyerahkan uangnya. Kalau tidak, dia akan terus menganggap kita lemah. Kak, bagaimana kalau nanti terlihat oleh Paman Li dan yang lain? Wang Jiangwo, apa yang sedang kamu lakukan? Sudah larut malam begini, masih tidak membiarkan orang tidur. Aku sedang bicara dengan istriku, bukan urusan kalian. Cepat pergi dari sini. Kak Xia adalah bos kami. Kalau kamu berani menindasnya, itu artinya kamu berurusan dengan kami semua. Cepat pergi. Jangan sampai kami kehabisan kesabaran. Jika kalian berani mencoba mendobrak pintu lagi,
Kami akan langsung pergi menemui kepala desa. Biar beliau yang menilai kelakuan kalian. Kalian sudah mencuri uang Kak Xia sebelumnya. Sekarang masih berani bikin keributan lagi. Apa kalian tidak takut kalau sampai ditangkap polisi? Wang Jiangwo, tadi bukannya kamu sombong sekali. Kenapa sekarang mendadak jadi pengecut? Kami sudah memberi pelajaran pada Wang Jiangwo. Dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Terima kasih banyak. Ini sedikit upah atas bantuan kalian. Apa benar kita tidak perlu kembali ke sana lagi? Benar. Kita tidak perlu kembali lagi ke sana. Kamu benar-benar mau tinggal di bengkel tua ini? Di rumah bukannya masih ada makanan untukmu? Ibu, bahan obat di bengkel ini harus dijemur setiap hari. Malam juga harus dijaga agar tidak lembab. Lebih praktis kalau tinggal di sini. Lagi pula kalau tinggal di sini bisa lebih banyak bekerja. Akhir tahun nanti mungkin bisa dapat lebih banyak uang. Jangan harap ya. Meski sudah pindah, kamu tetap harus tanggung jawab pada keluarga. Uang yang harus disetor setiap bulan. 1 sen pun tidak boleh kurang. Tenang saja. Saya tidak akan kurang memberi bagian kalian. Sudah merasa berkuasa. Mau terbang tinggi rupanya. Mama, kami pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, suruh saja Jiangwo cari saya ke bengkel. Ini sawi hasil tanamanku sendiri. Untuk tambah-tambah lauk kalian. Terima kasih, Zhang Shen. Terima kasih, Paman Li. Kedepannya saya masih butuh bantuan kalian. Mama, di sini benar-benar nyaman. Yaya suka di sini. Si Yuing, hari ini bantu potong jerami yang kita jemur kemarin. Bos Chen bilang minggu depan dia akan ambil. Sudah hampir setengah bulan kamu pindah. Tapi kamu cuma kasih $5 ke rumah. Kamu anggap kami pengemis. Si Yuing, cepat keluarkan uangnya. Saya mau beli minum. Jianjun juga perlu beli lemari. Kalau kamu tidak mau ngasih, kami akan bongkar bengkel jelekmu ini. Kakak ipar, saya mau menikah tapi kurang lemari. Belikan saya lemari. Nanti saya tidak akan merepotkanmu lagi. Setiap bulan saya kasih $5. Itu sudah lebih dari cukup untuk makan. Itu buat lemari Jianjun. Dan itu buat uang minum Jiangwo. Kenapa saya yang harus keluar uang? Uang itu hasil jerih payah saya. Itu uang untuk biaya hidup saya dan Yaya. Bukannya uang kalian sendiri. Biaya hidup. Nyawamu pun milik keluarga Wang. Biar kamu tahu diri. Selamanya kamu itu menantu keluarga Wang. Ibu Wang ini benar-benar keterlaluan. Menindas Si Yuing lagi. Iya, benar sekali. Si Yuing hidup sendirian saja sudah susah. Masih saja ditekan seperti itu. Ibu Wang, Anda jangan terlalu keterlaluan. Kemarin Jiangwo mencuri uang. Bahkan sampai main tangan. Sekarang kalian datang lagi mau merampas uangnya. Kebangetan sekali ini. Benar. Setelah dapat uang, baru kita pergi. Sudah kupikirkan matang-matang. Kalian harus bayar. Sebelumnya saya sabar. Karena tidak ingin membuat masalah besar. Tapi sekarang kalian sudah keterlaluan. Datang ke sini buat onar. Merusak barang-barang. Kalian pikir saya mudah ditindas? Wang Jiangwo benar-benar sudah tidak punya harga diri.
Tiap hari mabuk-mabukan dan cari gara-gara. Yaya masih sekecil itu. Tubuhnya masih ada bekas luka. Benar-benar berdosa. Kamu jangan asal bicara. Semua ini bohong. Pasti kamu yang memalsukannya. Bohong. Di atasnya ada cap jempol kepala desa dan Zhang Shen. Berani kamu bilang mereka juga memalsukannya. Kalau kamu tidak percaya, sekarang juga kita pergi ke kota. Ke kantor polisi. Biar polisi yang menilainya. Lihat apakah bukti ini asli atau palsu. Sudahlah, jangan ribut. Ayo kita pergi saja. Saya tidak menginginkan lemari itu lagi. Sekarang mau pergi. Sudah terlambat. Kalian hari ini sudah mengacak-acak tumpukan kayu bakarku. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Anak pintar. Akhirnya Mama berani melawan. Tenanglah, sayang. Papa dan Nenek tidak akan datang lagi ke sini, kan? Mulai sekarang Mama akan melindungimu dengan baik. Tidak akan membiarkan mereka menindas kita lagi. Ya, jangan takut. Sekarang ada Shengzi dan Paman Li di sini. Tidak akan ada yang berani datang menindas kalian. Mama, nanti kalau besar, aku ingin ikut Mama menanam tanaman obat. Untuk menolong lebih banyak orang. Old Zhang, bawa 2 orang ke area rumput untuk memupuk. Xiao Wang, kamu tanggung jawab membersihkan gulma di dekat pagar. Kerja yang teliti. Jangan sampai tanaman mudanya rusak. Kak Xia, kereta kuda milik Bos Chen sudah sampai di bawah bukit. Katanya ingin bicara tentang kerja sama jangka panjang. Xiuing, tanaman obatmu makin hari makin terkenal saja. Bos Zhang dari kota bahkan minta tolong saya untuk mengontrakmu. Nanti tiap bulan pasok 200 kati danggui untuk kami. 300 kati huangki. Harganya naik 10%. Bagaimana menurutmu? Bos Chen. Senang bisa bekerja sama. Saya jamin pasokan tepat waktu. Kualitasnya pasti tidak akan mengecewakan. Ini untukmu. Sebagai tanda kesungguhan kerja sama kita. Bos Xia. Dengar-dengar danggui hasil panen barumu kualitasnya bagus sekali. Bisa tidak? Sisihkan 50 kati untuk saya dulu. Bos Xia. Saya bawakan kain katun halus yang baru datang. Warnanya sangat cocok untukmu. Nanti saya lihat-lihat ya. Bos Xia. Kamu sekarang benar-benar hebat ya. Suami saya saja sering minta saya belajar darimu. Ibu bos terlalu memuji saya. Saya hanya bekerja dengan tekun saja. Dengar-dengar kamu punya banyak pengalaman menanam tanaman obat Tiongkok. Saya ingin minta tolong kamu untuk membagikan ilmu ke petani desa lain. Apakah kamu bersedia? Tentu saja bersedia. Kalau bisa membantu banyak orang, itu hal yang baik. Saya sudah tahu kamu akan setuju. Kamu sekarang ini kebanggaan desa kita. Bukan hanya sukses sendiri, tapi juga mengajak warga desa menanam tanaman obat. Ini lahan tanaman obat kita yang saya gambar. Nanti akan diperluas lagi. Tentu saja, kedepannya pasti akan semakin besar. Harus pilih bibit yang berisi penuh. Dan tidak ada kerusakan pada bijinya. Gunakan air hangat sekitar 30 derajat untuk merendam. Rendam selama 6 jam baru bisa ditanam. Cara ini bisa meningkatkan tingkat perkecambahan hingga 30%. Akarnya sudah saya tanam sebelumnya. Anda bisa mencoba metode penanaman kilong yang saya bahas tadi. Meningkatkan sirkulasi udara pada tanah. Lakukan penyemprotan air disinfektan secara berkala. Pasti akan ada perbaikan. Nona Xiuing. Saya Yao Mingyuan, manajer perusahaan tanaman obat. Manajer Yao. Saya sangat senang bisa bekerja sama. Lain hari saya akan ke kantor Anda untuk bicara lebih detail. Baik. Saya tunggu kabar dari Anda.
Nona Siwing. Yaya sayang, silakan duduk. Saya sengaja memesankan sup manis untuk si kecil. Tidak tahu apakah cocok di lidah kalian. Nona Siwing. Perusahaan kami ingin menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan Anda. Kami tidak hanya akan membeli hasil tanaman obat Anda, tapi juga membantu memasarkannya hingga ke ibu kota provinsi. Bagaimana menurut Anda? Senang bekerja sama dengan Anda. Nona Siwing. Anda tidak hanya pandai menanam tanaman obat, tapi Anda juga punya pembawaan yang sangat istimewa. Berbeda dengan petani lain yang saya kenal. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk hal yang saya impikan saja. Mama, paman ini orangnya sangat baik. Dia juga membelikan Yaya sup manis. Anak kecil yang sungguh manis. Nanti kalau besar, ikut mama jalan-jalan ke kota ya. Paman akan belikan makanan yang enak buat kamu. Hari ini ada yang melihatmu makan bersama manajer Yo di tempat makan di kota. Laki-laki itu wajahnya tampan, dan tutur katanya pun sangat sopan. Memangnya kenapa? Sepertinya dia tertarik padamu. Sang Yu, kami hanya membicarakan kerja sama bisnis. Jangan berpikir macam-macam. Saya tidak berpikiran macam-macam kok. Banyak orang di desa memujimu. Sekarang kamu terlihat makin cantik. Dan pembawaanmu juga semakin baik. Kalau bisa menemukan seseorang yang bisa diandalkan untuk menjagamu dan Yaya, itu tentu hal yang baik. Mama. Menurut Yaya, Paman Yo orangnya baik. Tetapi aku lebih suka hidup berdua saja dengan Mama. Mama mengerti. Apapun yang terjadi nanti, Mama akan selalu ada di sampingmu. Hidup yang sekarang sudah sangat cukup. Pekerjaan stabil. Yaya sehat. Tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Hidup saya sendiri yang menentukan. Ini barang yang akan dikirim ke provinsi. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja Nona Siwing. Semua sudah dikerjakan sesuai petunjuk Anda. Dijamin aman. Aku bersama Yaya saja. Tambah satu teguk lagi. Aku tidak mabuk. Siapa yang bilang? Bilang. Aku harus minum. Siwing. Aku ini ayahnya Yaya. Kamu harus mengurusku. Kepalaku sering pusing akhir-akhir ini. Aku perlu minum untuk melancarkan peredaran darah. Kasih aku uang. Setiap bulan aku kasih kamu dan ibu 50 yuan. Itu sudah cukup untuk makan kalian. Aku tidak peduli. Kamu sekarang sudah punya uang. Sudah jadi atasan. Kasih aku uang. Ada apa? Bantu aku sebentar. Nanti ada pria bernama Wang Jiangwo yang datang berjudi. Bujuk dia untuk main beberapa ronde. Buat dia berhutang sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin baik. Tenang saja. Serahkan padaku. Aku jamin dia akan bersenang-senang. Ini taruhan 50 yuan untukmu di awal. Bayar nanti kalau sudah menang. 50 yuan. Oke. Mari duduk, kita mulai dengan keberuntungan. Baik, aku akan pasang taruhan besar. Saudara Wang, hutangmu 80 yuan. Kapan mau dilunasi? Aku belum punya uang sebanyak itu. Bisa bayar tunai tidak? Bayar sekarang. Di tempat kami tidak ada aturan cicil. Hari ini, kalau bukan bayar hutang. Ya. Rasakan akibatnya karena tidak tahu diri. Wang Jiangwo. Berani kamu lari. Aku akan pergi ke rumahmu dan mencari istrimu. Saudara, tolong aku. Aku punya hutang 80 yuan di tempat judi. Mereka mengancam akan mematahkan tanganku. Tolong beri aku uang. Selamatkan aku. Dia punya hutang pada kalian. Tagih saja padanya. Jangan buat keributan di tempatku. Kalau dia tidak bisa bayar, kalian bisa menuntutnya. Atau minta pada ibunya. Itu bukan urusanku. Pergi. Pergilah minta uang pada ibumu. Kalau belum juga dilunasi, tanggung sendiri akibatnya. Mama. Papa terlihat sangat menyedihkan. Dia menyedihkan karena perbuatannya sendiri. Mama tidak boleh memanjakannya lagi. Karena kalau tidak, dia tidak akan pernah berubah.
Si Yuing, apakah kamu di rumah? Ibu membawakan sesuatu untukmu dan Yaya. Ibu, Jianjun, kenapa kalian datang? Cepatlah masuk. Nenek membawakan permen untukmu. Anak ini masih saja pemalu. Dulu saat aku di keluarga Wang, setiap hari aku bangun pagi untuk bekerja keras. Tidak pernah menyimpan 1 sen pun uang hasil kerja. Semuanya aku berikan pada kalian. Sekarang baru bicara soal keluarga denganku. Sudah terlambat. Bukankah semua yang kulakukan itu demi keluarga ini? Pernikahan Jianjun adalah urusan besar. Jangan biarkan dia hidup susah begitu saja. Kamu sekarang punya banyak uang. Bantu saja dia sedikit, apa salahnya? Kalau penduduk desa tahu kamu tidak membantu keluarga mantan suamimu, mereka akan bilang kamu ini tidak tahu balas budi. Kalian mau saya membiayai mahar pernikahan Wang Jianjun? Atau mau saya melunasi utang judi Wang Jiangwo? Jangan coba-coba memeras saya secara moral. Ibu Wang, Anda sudah keterlaluan. Si Wing sudah cukup menderita karenamu. Sudahlah, jangan hiraukan mereka. Mereka hanya ingin mengincar uangmu. Ibu, kalau hari ini kamu tidak membantu kami, aku tidak akan pergi dari sini. Wang Jianjun, jangan kelewatan batas. Ini bukan tempat untukmu membuat keributan. Kalau berani menyentuhku lagi, saya tidak akan segan-segan padamu. Tidak adil sekali. Menantu yang durhaka. Sudah kaya malah tidak mengakui keluarga sendiri. Buat apa lagi aku hidup kalau begini? Ini terakhir kalinya saya peringatkan kalian. Kalau kalian berharap saya akan membantu kalian, itu mustahil. Jika kalian berani membuat keributan di sini lagi, saya akan membawa bukti yang sudah saya kumpulkan untuk melaporkan kalian. Melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kalian lakukan. Jangan pernah cari saya lagi setelah ini. Kita sudah lama bukan lagi satu keluarga. Si Yuing, tindakanmu sudah benar. Memang orang seperti mereka harus dihadapi seperti itu. Mereka tidak akan berani buat masalah lagi nantinya. Selamat siang, Pak Polisi. Saya ingin melapor dan menuntut mantan suami saya, Wang Jiangwo dan ibunya. Mereka telah melakukan intimidasi dan kejahatan terhadap saya dalam jangka waktu yang lama. Mencoba menguasai harta saya secara ilegal. Serta berkali-kali datang ke tempat saya untuk mengganggu dan merusak usaha saya. Di sini, saya sudah siapkan bukti lengkapnya, termasuk kesaksian saksi dan bukti fisik lainnya. Mohon bantuan Bapak untuk memverifikasi semuanya. Ibu Siwing, tenang saja. Kami akan segera memeriksa situasinya. Kami pasti akan menindak tegas sesuai hukum. Anda adalah petani yang menjadi prioritas dukungan daerah kita. Kasus Anda akan menjadi prioritas kami. Li, bawa beberapa orang ke desa Wang. Verifikasi kesaksian dan bukti-bukti ini. Sang, segera panggil Wang Jiangwo dan ibunya. Bawa mereka ke kantor polisi sekarang juga. Siap. Dasar kamu tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu melaporkan kami. Kami ini keluarga mantan suamimu. Si Yuing, cepat cabut laporan itu, atau aku tidak akan melepaskanmu. Ini kantor polisi, bukan tempat bagi kalian untuk berbuat onar. Si Yuing telah menyerahkan bukti lengkap, termasuk bukti kekerasan rumah tangga, serta bukti adanya percobaan penjualan manusia. Sekarang semua bukti sedang diperiksa validitasnya. Jika kalian berani membuat keributan sekali lagi, kalian akan kami tahan langsung di sini. Hidup anak bernama Si Yuing itu terlalu sulit. Keluarga Wang sudah sering sekali merundungnya. Sebelumnya Ibu Wang bahkan ingin menjualnya demi uang mahar. Kita semua harus membantunya sebagai saksi. Benar. Saya sebelumnya melihat sendiri. Wang Jiangwo memukuli Si Yuing dan mencuri uangnya untuk membeli minuman keras. Kita harus bicara sejujurnya. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat lolos dari hukum. Saya pernah melihat Wang Jiangwo. Beberapa kali dia mabuk dan memukuli Si Yuing. Lengannya sampai lebam karena dipukuli. Ibu Wang juga pernah menghancurkan tumpukan kayu bakar milik Si Yuing. Saat itu keributannya sangat parah.
Saya sudah melaporkan keluarga Wang sebelumnya. Sekarang sedang menunggu proses hukumnya berjalan. Nona Xia, saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Tenang saja. Saya datang untuk membantu Anda mengurusnya. Anda adalah mitra kerja penting kami. Kami pasti akan mendukung Anda habis-habisan. Halo, apakah ini dengan Pak Li? Saya Yao Mingyuan. Saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Perusahaan kami punya mitra bernama Xia Feifei. Dia sudah lama ditindas oleh keluarganya. Sekarang dia telah menggugat mereka. Mohon Anda berikan perhatian ekstra pada kasus ini. Saya menjamin proses peradilannya akan adil. Baik, kami akan memberi perhatian pada kasus ini. Manajer Yao, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kebaikan Anda ini akan selalu saya ingat. Bos Xia, semua bukti sudah kami verifikasi. Kesaksian para saksi pun konsisten. Bukti fisik pun saling menguatkan satu sama lain. Fakta dalam kasus Anda sudah sangat jelas. Bukti-buktinya akurat. Kami sudah melimpahkan kasus ini ke pengadilan tingkat kabupaten. Terima kasih banyak. Kalian sudah bekerja keras. Ini memang sudah menjadi tugas kami. Anda sedang memperjuangkan hak Anda secara sah. Bahkan Anda turut membantu kemajuan desa. Kami pasti akan melindungi hak-hak hukum Anda. Sidang akan segera dimulai. Wang Jiangwo, atas tindakan sewenang-wenang di dalam keluarga Ibu Wang, upaya pemindahan kependudukan secara ilegal, dan pemerasan harta, kasus ini sedang disidangkan secara resmi. Sidang sedang berlangsung. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Wang Jiangwo mabuk, menyiksa Xia Feifei, bahkan merampas uangnya untuk membeli minuman keras. Bukan cuma sekali saja. Banyak warga desa kami yang pernah melihatnya. Terdengar helaan napas berat, tidak berkata sepatah kata pun. Itu semua cuma salah paham. Saya hanya bicara asal-asalan saja. Terdakwa telah lama melakukan penindasan terhadap anggota keluarga, melakukan intimidasi, berupaya mencari keuntungan secara tidak sah, bahkan berkali-kali melakukan gangguan, merusak kegiatan produksi. Perilakunya sangat buruk, sudah melanggar hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara diputuskan, terdakwa Wang Jiangwo diduga melakukan kekerasan fisik. Tidak adil. Saya tidak terima. Nona Xia, selamat buat Anda. Hasil putusan awal sudah sangat adil. Selanjutnya kita tinggal menunggu keputusan akhir. Manajer Yao, terima kasih atas bantuan Anda. Kalau saja tidak ada Anda, kasusnya tidak akan lancar begini. Ini memang hasil yang pantas Anda dapatkan. Karena usaha Anda sendiri, menang atas kehormatan, juga mempertahankan hak diri sendiri. Mama, mulai sekarang tidak perlu takut lagi pada papa dan nenek. Benar begitu. Benar. Tidak perlu takut lagi. Kita bisa hidup dengan baik sekarang. Kakak ditahan. Ibu juga harus segera masuk. Perempuan sialan si Wing itu. Beraninya dia melaporkan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bawa pergi Yaya. Tidak akan terjadi. Kita harus cari akal. Membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Lalu merebut Yaya kembali. Tengah malam nanti kita buat kekacauan. Biarkan dia kehilangan segalanya. Manfaatkan kesempatan itu untuk membawa pergi Yaya. Saat itu, dia tidak punya modal lagi. Tidakkah kita bisa mengendalikannya sesuka hati? Lakukan saja begitu. Malam ini langsung beraksi.
Terdakwa Wang Jianjun didakwa atas pemerasan dan pembakaran. Dihukum penjara selama 2 tahun. Semuanya sudah berakhir. Hakim memutuskan, hubungan Si Wing dengan terdakwa Wang Jiangwo sudah hancur lebur. Perceraian dikabulkan. Mempertimbangkan tindakan terdakwa yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga. Hak asuh anak atas Yaya diputuskan kepada penggugat, Si Wing sepenuhnya. Si Wing, selamat untukmu. Akhirnya bisa lepas dari orang-orang jahat itu. Mulai sekarang kamu dan Yaya bisa menjalani hidup dengan baik. Setelah ini kita tanam tanaman obat bersama. Membuat hidup semakin hari semakin baik. Mama, kita benar-benar sudah bebas. Benar begitu? Benar. Kita sudah bebas. Kedepannya, Mama akan membuatmu merasakan kehidupan terbaik. Memperluas lahan budidaya. Membuka toko obat. Lalu menyekolahkan Yaya ke kota. Hidup akan semakin baik. Bu Si Wing. Panen ginseng kali ini jauh lebih baik dari ekspektasi. Bulan depan sudah bisa dipanen. Pedagang obat dari kota kabupaten sudah mengirim orang untuk memesan lebih awal. Tinggal menunggu kita panen dan serah terima saja. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Setelah pengabdian selama masa ini, setelah hasil panen ini berhasil dijual, untuk para saudari di basis, setiap orang dapat bonus 200 yuan, agar semuanya ikut merasakan kegembiraan. Tidak. Bu Si Wing, jika bukan karena Anda, saya sekarang masih di rumah, menderita dalam siksaan, bahkan makan saja susah. Anda telah memberi saya mata pencaharian. Kedepannya apapun perintah Anda, saya pasti akan jalankan, tidak akan menolak. Tidak masalah, Bu Li. Senang bekerja sama dengan Anda. Saya menjamin kepada Anda, pastikan pasokannya tepat waktu. Kualitasnya sudah pasti yang terbaik, agar Anda dan apotek merasa tenang. Yaya, apalagi yang kamu lakukan? Ini perahu kecil. Mama ajarkan kalian cara melipatnya. Pertama, sejajarkan ujungnya. Tekan hingga membentuk garis seperti ini. Lalu lipat kedua sisinya ke atas. Cubit bagian sini dengan kuat. Jangan sampai terbuka. Pegang bagian tengahnya lalu tarik keluar. Mama ingin bisa belajar bersama adik. Dan bermain bersama. Besok Mama akan pergi ke sekolah di kota untuk bertanya. Kita sesama wanita. Saling mengerti akan kesulitan masing-masing. Sudah sepatutnya kita saling membantu. Tidak perlu membalas budi saya. Selama kalian bekerja dengan tekun, menjaga diri dan keluarga dengan baik, membuat kehidupan menjadi lebih baik, itu sudah membuat saya tenang. Sesuai jadwal, kepala telah tiba. Beliau menunggu Anda di ruang tamu. Ingin membicarakan soal kerjasama. Tujuannya adalah membantu lebih banyak wanita pedesaan agar mampu bekerja. Saya tahu. Anda mendirikan koperasi, membangun pabrik pengolahan, membantu banyak warga desa. Kisah sukses wanita bangkit dari kemiskinan sudah tersebar luas di kota. Kami semua sangat mengagumi Anda. Kedatangan saya hari ini ingin bekerja sama dengan Anda. Membangun di setiap jalur pusat bantuan pemberdayaan wanita.
Ini adalah hal yang selalu ingin saya lakukan. Saya bersedia bekerja sama sepenuhnya. Menyediakan pasokan bahan obat lengkap, pelatihan teknik bercocok tanam, serta lapangan kerja yang stabil. Mari kita berusaha bersama, agar lebih banyak saudari keluar dari kesulitan, dan menemukan nilai diri mereka sendiri. Baik, dalam setengah tahun kita bangun 10 pusat bantuan, membawa 500 wanita untuk bekerja. Selain bisa mengusir nyamuk, saat merendam kaki juga mampu melancarkan peredaran darah. Sangat membantu untuk meredakan masuk angin dari dedaunan tanaman ini. Bentuknya yang gerigi jika diamati. Kalian akan menemukan bahwa dibandingkan dengan jenis biasa, memang ada perbedaannya. Suara gemerisik daun tertiup angin, diselingi sayup-sayup perbincangan lembut. Angin sepoi menembus pepohonan di luar jendela, membawa dedaunan menari pelan. Irama piano yang begitu damai. Saya pikir hidup saya sudah berakhir setelah mereka mengusir saya keluar. Bahkan tempat untuk berteduh pun tidak ada. Tidak disangka, Anda masih memberikan saya kesempatan ini. Mencari uang dengan usaha sendiri. Barulah menjadi orang yang percaya diri. Lebih bisa diandalkan daripada apapun. Belajarlah teknik bercocok tanam dengan tekun. Bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kelak kamu juga bisa menjadi ahli bercocok tanam. Bahkan mampu membuka koperasi sendiri. Direktur Sia. Saat ini sudah ada belasan wanita yang telah lulus pelatihan dan ujian, berhasil bergabung dengan koperasi, bekerja di lahan tanam. Setiap bulan bisa mendapatkan upah 3.000 lebih. Masih ada beberapa saudari lain. Setelah mandiri secara ekonomi, akhirnya berani melawan keluarga mantan suami. Dia meminta untuk berpisah dan memulai kehidupan barunya sendiri. Mama Yaya. Yaya berperilaku sangat baik di sekolah. Bukan hanya nilai akademisnya yang selalu di puncak kelas, tapi dia juga sangat suka menolong. Teman-temannya sangat senang bermain dengannya. Hari ini guru memuji tulisan karanganku, bahkan menjadikannya contoh tulisan terbaik, dan membacakannya di depan seluruh kelas. Aku juga mendapatkan 1 stiker bintang. Yaya, Mama memang hebat. Benar-benar kebanggaan Mama. Mama, tadi Xiaoming membandingkan stiker bintangnya denganku. Dia bilang punya lebih banyak, padahal milikku lebih banyak 2 buah darinya. Lalu guru bilang, besok kami akan diajak pergi ke kebun raya. Ini adalah produk unggulan dari koperasi kita. Diproduksi dengan metode tradisional, dipadukan dengan teknologi modern. Kualitasnya jempolan. Hasilnya benar-benar memuaskan. Semua berkat semangat kewirausahaan yang luar biasa dan kontribusi terhadap industri obat herbal. Beliau dianugerahi penghargaan pengusaha wanita teladan nasional. Dihormati oleh banyak orang. Mari kita semua berikan tepuk tangan yang meriah untuk mengucapkan selamat kepadanya. Direktur Sia. Kami adalah distributor obat herbal dari Xinjiang. Kami ingin memasarkan produk Anda ke sana. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami? Tentu saja, saya bersedia. Tujuan saya adalah agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses ke obat herbal berkualitas. Dulu saya hanyalah seorang wanita desa biasa. Namun saya tidak pernah membiarkan harapan hidup saya padam. Berkat kerja keras dan pemikiran saya sendiri. Visi dari yayasan yang saya bangun adalah untuk memastikan setiap wanita dan anak-anak yang kurang beruntung bisa hidup dengan penuh martabat. Lihat, ini adalah tanaman 7 helai daun yang ada di buku. Tumbuhnya cepat sekali ya. Saya berharap setelah lulus nanti bisa bersama Mama untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Kelak nanti, saya akan mengelola yayasan ini dengan lebih baik lagi, agar lebih banyak wanita seperti Mama bisa mewujudkan nilai diri mereka. Mama percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukan jauh lebih baik daripada Mama.
Hemat-hematlah makannya. Sore nanti pergilah ke kota untuk cari botol bekas. Tukarkan dengan uang untuk beli tepung jagung. Semua ini salah perempuan Jalang Xia Xiwing itu. Kalau saja dulu dia mau memberi kita uang, kita tidak akan sampai jadi seperti ini. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus pergi mencarinya. Dia sekarang kan sudah jadi bos besar. Memberi kita sedikit uang saja sudah cukup untuk membuat kita hidup enak. Kalian sedang apa di sini? Maaf, Pak. Kami mencari Direktur Xia Xiwing. Kami adalah mantan keluarga suaminya. Kami ini keluarganya. Bukannya kalian adalah orang-orang yang dulu memperlakukan Direktur Xia dengan sangat kejam, sampai bangkrut dan hidup susah begini. Masih berani-beraninya datang mencari Direktur Xia. Benar-benar tidak tahu malu. Kasihanilah kami. Beri kami sedikit uanglah. Kami sudah hampir tidak bisa bertahan hidup. Xiwing, aku kan ayah dari Yaya. Tolong pertimbangkanlah demi Yaya. Tolong bantu kami. Kami tidak akan merepotkanmu lagi. Mantu, berikan saja pekerjaan apapun untuk kami. Saya sanggup bekerja keras. Dulu kalian menindas Direktur Xiwing. Sampai sebegitu menderitanya. Bahkan ingin menjualnya. Sekarang baru tahu cara memohon. Sudah terlambat. Begitulah. Direktur Xiwing sudah berbaik hati menjaga harga diri kalian. Tapi kalian malah berani datang membuat keributan. Cepat pergi dari sini. Kamu memang pembawa sial. Kembalikan anakku kepadaku. Jangan gegabah. Pindahkan dia keluar. Lepaskan aku. Di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apa yang kalian lakukan kepadaku dan Yaya dulu. Aku tidak menuntut keluarga kalian untuk membalasnya. Itu sudah merupakan bentuk belas kasihku. Kalian sekarang hidup menderita. Itu karena kalian pemalas. Konsekuensi dari perbuatan buruk kalian sendiri. Aku tidak akan memberi kalian uang sepeser pun. Juga tidak akan mencarikan pekerjaan untuk kalian. Jika kalian berani datang ke markas untuk membuat keributan atau mengganggu aku dan Yaya, aku akan langsung melapor ke polisi. Biar kalian merenungi kesalahan kalian di balik jeruji. Satu keluarga. Apa kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Saat Yaya kelaparan. Di mana kalian? Saat aku menjadi korban kekerasan rumah tangga. Di mana kalian? Jangan membuat malu di desa ini. Aku pergi sekarang. Masih tidak tahu malu ya? Direktur Xiwing diusir keluar ya? Syukurlah. Dulu begitu jahat. Sekarang berakhir seperti ini. Ini balasan. Semua salahku. Dulu aku seharusnya tidak memperlakukan Xiwing seperti itu. Seandainya kita memperlakukannya dengan baik, sekarang kita pasti juga bisa ikut menikmati hidup. Mereka begitu menyedihkan. Apa kamu benar-benar tidak berniat membantu mereka? Bukan karena Mama tidak punya hati. Tapi ada kesalahan yang harus dibayar harganya.
Mama. Yaya mengerti. Kelak aku akan menjadi seperti Mama. Melindungi diri sendiri. Dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Jika tanpamu, mungkin aku dan Yaya sudah tidak memiliki harapan hidup. Memuat data awal. Terdeteksi pengguna telah menyelesaikan keterpurukan. Bisnis bangkit. Pencapaian nilai sosial tahap penuh. Memenuhi syarat peningkatan sistem. Apakah ingin memicu peningkatan? Ya, peningkatan dipicu. Apakah semua dari tempat yang sama? Satu. Peringatan dini industri. Setiap bulan dapat membuat satu target. Laporan risiko dan peluang industri. Membantu menghindari risiko bisnis. Menangkap peluang perkembangan. Terima kasih, sistem. Kamu tidak hanya memberiku peluang. Tapi juga segalanya. Kesenjangannya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Baik. Semuanya, mohon berhenti sebentar. Saya punya rencana baru di sini. Ini saya susun berdasarkan iklim masing-masing desa, data tanah, serta gambaran keahlian para perempuan penerima manfaat. Rencana desa ini dirancang dengan sangat presisi. Bu Xia, rencana ini sangat tepat waktu. Contohnya, proyek desa di Zhaotong, Yunnan. Dulu penanaman ginseng gagal. Tapi rencana ini merekomendasikan metode tanam tanaman Aucklandia di dataran tinggi. Lengkap dengan tutorial penanaman yang mendetail. Pasti akan berhasil mengatasi masalahnya. Kedepannya, untuk setiap proyek yayasan, kita semua harus menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah. Dan cara yang lebih presisi untuk memajukannya. Agar setiap dana sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Dan membantu lebih banyak orang. Peningkatan sistem ini bukan hanya pengakuan atas kerja keras saya di masa lalu, tetapi juga harapan untuk masa depan. Lihatlah. Ya, dengarkan Mama. Mama bilang pegang talinya. Sekali coba langsung bisa. Lari pelan-pelan saja. Jangan sampai terjatuh. Sarapan hampir matang. Ajak Yaya kemari untuk makan bersama. Beberapa tahun terakhir ini, Yaya tumbuh menjadi kebanggaan terbesar Mama. Dan karir serta kegiatan sosial saya. Juga selangkah demi selangkah melangkah lebih jauh. Mama, aku mendaftar ke 3 sekolah. Dan semuanya sudah mendapatkan panggilan wawancara.
Nanti aku bisa magang di organisasi sosial setempat untuk mempelajari cara mereka beroperasi. Siapa tahu nantinya aku bisa menghubungkan yayasan kita dengan beberapa sumber daya kerja sama internasional, MA. Kamu punya tujuan dan rencanamu sendiri. Mama dukung penuh keputusanmu. Kemanapun kamu ingin pergi, keluarga akan selalu menjadi pendukungmu. Lihat ini. Sumber daya ini bisa kamu gunakan terlebih dahulu. Pelajari lebih awal. Ini akan membantu wawancara dan masa magangmu nanti. Lembaga ini sepertinya sangat cocok dengan visi yayasan kita. Benar. Mereka punya pengalaman luas dalam bidang pemberdayaan perempuan. Kamu bisa pelajari lebih dalam lagi di sana. Mama, apa Mama masih ingat saat kita baru saja meninggalkan keluarga Wang? Rumah pondok kecil tempat kita tinggal dulu. Waktu itu, aku selalu takut nenek dan ayah datang kembali untuk membuat kita kesulitan. Setiap hari Mama harus pergi bekerja di ladang obat herbal. Pulang masih harus menjahit baju dan membuat bubur jagung untukku. Namun, itu bukanlah akhir, melainkan permulaan yang baru. Langkah selanjutnya dari grup adalah memperluas ke bidang pemrosesan obat bahan alam, serta riset dan pengembangan produk kecantikan dan kesehatan. Mama, tunggu aku kembali setelah lulus nanti. Aku akan langsung bergabung dengan tim Mama. Kita akan wujudkan semua rencana ini bersama-sama. Pada saat itu, bukan saja orang-orang di dalam negeri yang terbantu. Kita juga harus membawa bahan obat tradisional kita dan model filantropi kita ke panggung dunia. Mama menantikan hari itu. Masa depan masih menyimpan begitu banyak kemungkinan. Mari kita lalui bersama secara perlahan. Menjalani hidup dengan semakin baik. Berusaha dan saling menemani hingga bersinar terang. Ini adalah penghujung yang sempurna. Sekaligus awal mula yang penuh harapan.